kita masih bisa menunaikan ibadah puasa dan juga kita masih bisa mengikuti acara pada sore hari ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Durfairus Waizatul Masudah yang akan memandu acara pada diskusi kita sore hari ini. Sebelumnya saya mau membacakan tentang pemateri kita. Halo, namaku M. Ainuddin Al-Afghani, umurku 24 tahun, domisiliku sekarang berada di kota Surabaya. Aku memiliki fokus pada bidang desain dan literasi. Pendidikanku pada tahun 2002 sampai 2008 berasal dari lulus dari MI Muhammadiyah 18 Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian 2008 sampai 2011 lulus dari SMP Muhammadiyah 1 Babat, Kabupaten Lamongan. Kemudian 2011 sampai 2014 lulus dari SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. 2014 sampai 2019 lulus dari S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Moto, hidup seperti Larry. Nomor HP +62 855 324 8867. Instagram @gonainu. Pengalaman organisasi tahun 2016 sebagai Ketua Komisi Aspirasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. 2017 sebagai Ketua Umum Pimpinan Komisariat Heksos Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Negeri Surabaya. 2018 sebagai Redaktur Artistik PES Gema Universitas Negeri Surabaya. 2019 sebagai Ketua Korps Instruktur Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Surabaya. Aktivitas sekarang mengembangkan proyek konten digital Instagram @logos.co dan juga penggiat di Red House Institute. Hobi saya yaitu membaca, desain, musik, dan podcast. Oke teman-teman, itu tadi tentang pemateri kita pada diskusi kali ini. Selanjutnya waktu dan tepat saya persilakan kepada Kakanda Ainuddin. Tes. Masuk nggak? Masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oh, sini aja. Oke. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa dinil haqq wa qabil sayyidah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah, Tuhan yang ada tanpa perlu lain sebab agar Dia ada, Tuhan yang masih mengkasihani kita sehingga tak diturunkan palu hukumannya kepada hamba-hambanya yang durhaka. Dan tak lupa kita sempurnakan, kita haturkan, kita berikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa pesan ketuhanan kepada generasi akhir zaman yang gemar sekali sesat dan menyesatkan. Dan semoga kita bisa terhindar dari kebiasaan tersebut. Amin. Ya, itu contoh pembukaan ala-ala religius ya. Ya. Santai ya. Jadi teman-teman, ini di sini kok nggak keluar PPT? Keluar nggak? Oh belum. Saya kira punya saya yang loading sendiri. Ini lama berputar-putar. Oke, sambil menunggu. Udah. Oh ini berbagi. Boleh di play. Hah? Kelihatan. Di play so. Oh.
Oke, apa ya? Disclaimer dulu ya. Pertama, jangan dipanggil Kanda ya. Mungkin tadi Mbak Fasa agak menggoda ya. Dia cukup unik sebenarnya. Dia membacakan suatu narasi CV pakai sudut pandang aku. Itu kayak jarang sekali kita mencoba melihatnya seperti itu. Itu cukup unik. Yang kedua, jangan dipanggil Kanda, nanti saya jadi kandangnya teman-teman. Gimana itu maksudnya, Mas? Maksudnya itu kadangkala proses senioritas itu malah menjadi suatu proses pengekangan perkembangan kader. Jadi lebih naik dipanggil Mas. Oke teman-teman, instruktur, penggiat perkaderan, pengamat perkaderan, pecinta perkaderan, pokoknya ngono lah istilah perkaderan. Sore ini kita ngobrol ringan soal pemetaan kader. Kalau teman-teman lihat di pamflet mungkin scroll lagi di WhatsApp, di situ kan ditulis tentang real apa namanya? Real itu kata teman-teman yang di depan. Tapi kita nggak bisa berkata bahwa yang tak sampaikan itu satu yang real karena setahu saya belum ada yang benar-benar mengimplementasikannya secara penuh. Setahu saya. Soalnya saya kan manusia yang penuh tidak tahu. Jadi saya sendiri masih berada dalam tahap konsepsi soal ini. Waktu saya di komisariat dulu, saya baru sampai pada waktu identifikasi awal. Jadi baru identifikasi, baru mau mapping, terus pendampingan, terus diaspora. Oh, sudah purna, sudah waktunya diganti ke generasi yang lain. Jadi harus sudah regenerasi. Oke, itu sebagai disclaimer awal ya. Oke, boleh next. Ini yang pertama. Kalau kita berbicara perihal mapping kader, dia itu hanya suatu bagian kecil. Kalau teman-teman sebenarnya ada di slide selanjutnya, tapi apa? Kita coba tulis. Kalau gini kedengeran nggak? Biar nggak usah tak pegang. Dengar? Oh gini aja, biar nggak usah megang. Kalau kita narik suatu garis, kayak garis di sini, tak tebelin aja biar kelihatan. Garis ini, jadi elips. Mapping itu hanya suatu tahapan di tengah-tengah sini. Sebelum kader teman-teman rekrut, terus kader itu lulus. Jadi kalau kita ngomong mapping, kita benar-benar harus memahami tentang kader ini mau dibawa kemana. Kader ini istilahnya ketika teman-teman merekrut kader, yuk Dik, kita join MM, di MM itu ada ini. Teman-teman membayangkan perkaderan itu sampai mana? Ini sangat menentukan tentang mapping teman-teman menuju mana. Kalau saya, biasanya saya mengibaratkannya sampai mana teman-teman yang kita rekrut kita bayangkan, ya sampai lulus mereka. Sampai mereka lulus dari kampusnya teman-teman. Jadi untuk tahap awal teman-teman harus memahami bahwa perkaderan adalah bukan proses sederhana dari direkrut, DAD, selesai, dimasukkan struktur, dibudalkan LD atau DAM, selesai. Terus mereka suruh berkembang secara demikian. Enggak, tapi ada tahapan-tahapan tertentu. Kalau di slide pertama kan ngomong bahwa kader mau dibawa kemana kader ini? Kalau penerjemahan saya, kan ini kita ngomong alur. Terus kader ini mau dibawa kemana? Kayak biasanya kan hubungan kita mau dibawa kemana? Kan ala-ala seperti itu. Kader kita mau dibawa kemana? Kalau jawaban paling netral menurut saya, kader kita mau dibawa ke PKI. Bukan Partai Komunis ya. PKI adalah profil kader ikatan. Kalau hari ini sebenarnya kita ada banyak sekali penerjemahan konsep ya. Kita kenal kayak yang dulu fenomenal awal kan ada kader autentik, Mori dengan gayanya, ada kader macam-macam lah, dan yang mengikutinya di belakang progresif, prophetic, dan teman-teman. Itu sebenarnya adalah suatu konsep tujuan dari perkaderan. Atau di teman-teman instruktur sendiri juga ada konsep kayak gitu. Instruktur milenial lah, instruktur esensial lah, pagebluk lah, dan sebagainya. Itu hanya kayak tujuan penerjemahan dari tujuan puncak, yaitu akademi Islam Mulia menjadi suatu komponen yang lebih kecil dan lebih spesifik. Nah, penerjemahan yang paling netral
menurut saya adalah yang tertuang dalam profil kader ikatan. Kenapa Mas? Kalau teman-teman baca bukunya Mas Halim Sani tentang Manifesto Intelektual Profetik, penerjemahan konsep di situ lebih arah kepada teman-teman sosial. Teman-teman sains kurang mampu untuk menangkapnya karena di situ ada bahasa-bahasa sosial progresif dan profetik yang dipakai. Nah, desain tidak ada seperti itu. Relate-nya nanti ngejarnya kejauhan. Nah, jadi di PKI ini sangat jelas ada 4 komponen. Biasanya kalau gini tuh tak tebak teman-teman. 4 komponen itu apa aja? Kalau sederhana saya 4 itu sederhana. Pertama ngomong transendensi, kedua ngomong tentang kecendekiawan, ketiga ngomong komunikasi, keempat ngomong leadership. Selesai. Penerjemahnya kayak gimana? Teman-teman bisa baca sendiri. Di sini 4 hal inilah yang harus dikembangkan oleh kita para pelaku perkaderan pada kader. Agar ketika dia lulus, dia sudah memiliki 4 komponen itu. Kecendekiawanan, transendensi, kepemimpinan, dan komunikasi. Enak. TK4, KTTT. Gitulah istilahnya. Itu untuk yang awal. Oke, coba kita next dulu. Slide selanjutnya. Ya kan? Kita mau dibawa kemana? Ini sesuai gambarnya. Boleh di zoom PPT-nya aja ya. Tulisan saya kan agak artistik, jadi perlu bahasa yang mendalam menerjemahkan. Ini pakai PPT aja. Nah itu, ini perkaderan secara penuh. Ini istilah saya aja ya. Jadi nggak ada sebenarnya. Berarti perkaderan kita itu setengah Mas. Perkaderan kita itu terpisah. Kayak dijual terpisah. Enggak, istilahnya bukan seperti itu. Ini sebenarnya suatu kontra narasi yang saya bangun ketika kita seringkali sangat mempusingkan 3 hari DAD, tapi tidak terlalu mempusingkan 3 tahun teman-teman berproses. Kader berproses di komisariat itu nggak terlalu penting. Jadi kita sebagai instruktur itu lebih pusing 3 hari DAD daripada 3 hari dia ngapain nanti di komisariat. Jadi konsep perkaderan penuh ini adalah kontra narasi yang tak gaungkan kalau nggak salah 2 tahun yang lalu kayak 2 tahun yang lalu tentang sudah waktunya instruktur keluar dari dinding kokoh perkaderan formal. Sudah waktunya kita juga ambil ikut serta pada perkaderan akar rumput, yaitu perkaderan yang benar-benar terjadi di keseharian teman-teman di komisariat. Nah, itu gimana Mas caranya? Mungkin ini salah satu alternatifnya ya. Alternatif caranya itu kita masuknya bukan sebagai yang benar-benar langsung mengkader, nggak bisa. Tanggung jawab perkaderan itu bukan cuma kita. Teman-teman komisariat itu bertanggung jawab, ketua komisariat itu bertanggung jawab, alumni komisariat itu bertanggung jawab, semuanya bertanggung jawab. Jadi posisi instruktur di mana? Posisi instruktur saya suka itu pendefinisian dari Mas Zaki. Mas Zaki ngomong bahwa instruktur itu adalah advokat perkaderan. Maksudnya kayak gimana? Kita membantu para struktural resmi untuk melakukan suksesi perkaderan. Gitu. Jadi gitu ya, fungsi instruktur itu ya, kita adalah advokat perkaderan. Kita adalah yang membantu untuk menyempurnakan perkaderan itu. Membantu siapa? Membantu para struktural resmi. Jadi di situ kemampuan kita komunikasi dengan teman-teman struktural itu menjadi harga wajib. Gitu. Coba kita baca perkaderan penuh itu apa aja tahapannya. Pertama penjaringan. Dari paling awal. Penjaringan ada 2 cara, bukan 2 cara, 2 macam. Kita pakai penjaringan kayak jaring ikan. Jadi yo sak oleh ning laut itu dilempar oleh apa langsung ditarik. Atau kita pakai penjaringan yang konsep selektif. Jadi opo ae mlebu di jarno atau selektif, kita pilih-pilih. Kenapa Mas harus seperti ini? Ini ya kalau sejauh yang saya tahu, konsep penjaringan kita itu kayak jaring ikan. Ya sak kelebune no jaring itu ya dijekuk. Nanti ini sangat berpengaruh di tahap selanjutnya. Oke ya, ada 2, yaitu kita ngomong tentang penjaringan yang kayak jaring ikan, sama yang 2 selektif. Di tahap selanjutnya, yaitu adalah kita masuk ke masta DAD. Ini di sini ya. Masta di DAD. Ini nggak tahu teman-teman sudah tahu nggak perbedaan antara masta dan DAD? Kalau referensi yang biasanya tak sampaikan, masta itu adalah fungsi utamanya adalah tahap pengenalan dan merekatkan ikatan. Nah, ini ya. Kenal dan rekat. Jadi proses
konsep yang kita dengungkan bahwa ya memang adalah keluarga kedua, ya memang adalah gini. Nah, itu harus benar-benar kita sampaikan, baik secara lisan, baik secara yuk kita coba pakai beberapa kegiatan. Itu di sini di masa. Perakatan agar saling mengenal, agar tercipta suatu chemistry antara kader dan pengurus menjadi suatu keluarga baru. Nah, itu mainnya masnya di situ. Nah, kalau di sisi kayak materi-materi itu hanya sebagai tambahan aja. Terus kalau kita ngomong DAD poin utamanya adalah internalisasi. Kita mengenalkan terhadap kader ideologi-ideologi itu. Di sini, di tahap ini, kita perlu memulai yang disebut dengan pengumpulan data sebelum kita ngomong mapping. Jadi pengumpulan data itu bukan terjadi pasca DAD. Ini biasanya suatu hal yang rumit, teman-teman nanti kayak buat kegiatan baru nanti. Momentumnya sangat pas ketika teman-teman di Masta, di DAD itu sudah melakukan pengumpulan data yang nantinya dipakai sebagai bahan untuk memetakan teman-teman kader ini. Oh, kenapa gitu Mas? Biar efektif dan efisien. Kalau teman-teman di Masta nggak DAD nggak melakukan seperti itu, teman-teman perlu membuat satu kegiatan lagi untuk ngetesi, untuk mencari data ke teman-teman kader. Itu kan sungguh sangat terlalu tersia-sia nanti waktunya. Jadi di Masta dan DAD perlu kita mencari data. Data seperti apa Mas? Oke, kita next dulu. Terus di sini di garis ini titik kalau di PPT itu ngomong tentang pemetaan idealnya terjadi di sini. Jadi antara tiga Tritunggal ini nggak bisa terpisah. Pertama ngomong tentang pemetaan, kedua ngomong pendampingan, ketiga ngomong diaspora. Ini nggak bisa berpisah. Nah, teman-teman cuma terlalu fokus nih pemetaan, gak loro nih, percuma. Teman-teman identifikasinya kurang, pendampingannya banyak, diasporanya sedikit kurang, itu juga percuma. Jadi tiga hal ini harus seimbang antara tenaga teman-teman yang taruh di identifikasi pemetaannya, pendampingannya, dan diaspora. Terus bedanya apa Mas antara pemetaan, pendampingan, dan diaspora? Kita ngomong tentang pemetaan, pendampingan, diaspora. Pemetaan itu kayak kalau istilahnya ya memetakan aja. Kalau istilah saya suka pakai itu, kita melukiskan kondisi kader. Kita membayangkan sebenarnya kader ini kayak gimana sih? Kita melakukan poin-poin dan seterusnya. Terus pendampingan, ketika kita sudah punya poin-poin ciri khas kader, kita sudah tahu kecenderungan kader, kita sudah tahu minat kader, kita tahu potensi kader. Di situ kita sudah mencari siapa sih yang kayaknya cocok untuk mendampinginya. Kayak gimana sih kita mendampinginya, pendampingan dalam jangka waktu, model, dan perangkat seperti apa sih yang cocok dengan dia. Kita ngomong pendampingan. Setelah pendampingan, kita ngomong diaspora. Diaspora itu mirip kayak pendampingan, tapi kalau pendampingan itu kita lebih domin, kita lebih mengarahkan. Kalau diaspora, kita lebih membiarkan kader berkreasi, melakukan kreativitas secara dirinya sendiri. Jadi ya satu tahapan yang linear antara ngomong tentang pemetaan, pendampingan, dan diaspora. Oke, next. Biar gak lama di sini. Kita nanti di belakang yang agak lama. Ini definisi. Oh, ini definisi tadi. Kita ngomong pemetaan kader ialah upaya pelukisan kader. Kalau istilah saya pelukisan ya. Ini istilah itu banyak lah. Terminologi kan banyak-banyak. Ini mumpung saya desain ya, saya juga pakai yang berbau-bau desain, pelukisan. Di tahapan ini penanggung jawab perkaderan ya, bukan instruktur ya. Jadi saya agak kurang sepakat jika tanggung jawab perkaderan itu cuma instruktur. Nah, kita semua instruktur, oke, teman-teman pengurus, oke, ketua-ketua kita yang agak politis kita, ya oke, harus senior-senior kita juga harus. Jadi seluruh komponen harus itu. Oleh sebab itu sebenarnya harus ada kayak pelatihan perkaderan kayaknya. Iya, pelatihan perkaderan untuk struktur-struktur lain. Jadi struktur-struktur itu biar gak kadang-kadang kalau DAD, kalau acara perkaderan gabut cuma tidur-tiduran aja, cuma gejong galon gitu. Nah, mereka itu juga harus ada suatu pembekalan tentang pemahaman perkaderan agar mereka bisa ikut aktif di situ. Karena yang nantinya mengkader di 3 tahun itu bukan teman-teman instruktur yang jadi instruktur DAD, bukan. Tapi teman-teman komisariat nanti yang melakukan perkaderan selama 3 tahun. Jadi kalau nggak connect ini repotin. Yang jaga pintu sama yang di dalam pintu nggak connect sih,
repot kalau saya mengibaratkan DAD itu kayak teman-teman kader baru itu diajak masuk suatu rumah, dia cuma baru ngelewatin pintu. Nah, di dalam pintu nanti ada dapur, ada ruang tamu, ada kamar. Nah, itulah nanti proses perkaderan yang dilakukan oleh teman-teman komisariat. Nah, kalau penjaga pintu sama yang di dalam pintu nggak connect, repot nanti. Gitu, itu ngomong definisi. Oke, next. Shoot. Kita next ya. Nggak tahu ini teman-teman masih bisa fokus nggak? Oke, kita coba agak santai. Fungsi, ada 3 ya. Ini saya agak jejak pegel juga. Gini kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Aduh, pegel juga terlihat. 3 fungsi. Penyajian data seputar kader. Yang kedua, membantu kader menemukan dirinya, persiapan pendampingan dan diaspora. Fungsi mapping, fungsi pemetaan. Pemetaan ayo. Saya suka pakai istilah bahasa Indonesianya saja. Pemetaan itu ada 3. Kita mengumpulkan data. Kapan Mas mengumpulkan datanya? Waktu Mas dan DAD. Kalau kurang nanti bisa ditambahi. Yang kedua ini, kita nggak boleh hanya fokus ketika ketemu kader kita ngomong ideologisasi. Nggak bisa kayak gitu. Kita tahu bahwa umur kita, umur mahasiswa itu adalah umur kita. Saya masih suka. Umur seperti itu biasanya adalah umur teman-teman mengalami yang disebut dengan krisis identitas. Jadi kita sedang beranjak dari masa kanak-kanak, masa-masa yang digobloki di isolah, mulai rada geser digobloki terus dan sebenarnya kan tahap pendewasaan diri terjadi kadang-kadang benturan, paradoksi di dalam diri kita. Di situ teman-teman sebagai pelaksana perkaderan juga harus membantu teman-teman kader dalam menyelesaikannya. Karena apa? Jika teman-teman memaksakan ideologisasi di situ, kalian orientasi kader itu untuk menyelesaikan masalahnya, jadi nggak masuk. Upaya teman-teman untuk ideologisasi akan percuma. Teman-teman nggak akan bisa masuk ke in-groupnya dia. Jadi kan sebelum ideologisasi itu penyampaian ideologi, kita ngomong tentang terkompetensial dan seterusnya. Kita punya satu tugas kalau teman-teman mengkader. Teman-teman harus bisa masuk ke in-groupnya dia. Kalau dalam kajian sosiologi, manusia itu selalu membagi manusia di luar dirinya itu sebagai 2 kelompok. Pertama ngomong in-group, yang kedua out-group. In-group yang mereka dengar, mereka perhatikan, yang kadang mereka sayangi, mereka dan seterusnya. Kalau out-group sih bodoh amat, konsopo kan, bahasa kasarnya gitu. Jadi upaya teman-teman pertama sebelum ngomong ideologisasi itu masuk ke in-groupnya dia. Bagaimana masuk ke in-groupnya Mas? Bisa dengan membantunya menyelesaikan masalah, bisa masuk dengan memiliki kecenderungan yang sama dengan dia. Kalau dia suka futsal, teman-teman masuknya lewat futsal. Kalau dia suka buku, masuknya lewat buku. Kalau suka whatever apapun, masuknya bisa gitu. Malah kalau teman-teman punya gestur cara berbicara, gestur tubuh dengan yang sama dia, ya itu yang didepankan. Agar dia bisa nyaman terhadap teman-teman dulu. Baru melakukan proses idealisasi. Itu. Yang ketiga, ini pemetaan, ya kayak tadi, pemetaan bukan satu yang terpisah, nanti perlu ke tahap selanjutnya. Jangan sampai tenaga teman-teman habiskan di pemetaan. Soalnya pemetaan itu proses yang bukan mudah, apalagi jika teman-teman backgroundnya bukan psikologi. Wah, abot banget. Pokoknya teman-teman kok sain ini, wah lah, abot tenan nih, penggawean psikologi, penggawean ilmu sosial ini. Jadi cukup berat, jadi jangan habiskan tenaga teman-teman di pemetaan. Nah nanti agar apa? Agar tenaganya masih tersisa untuk melakukan pendampingan dan diaspora kader. Jadi harus tetap di manage tenaganya teman-teman di situ. Oke, next. Oh, ini operatornya ganti. CO operator kedua. Perihal teknis. Oh ini yang ada di silabusnya teman-teman Kops ini. Makanya temanya itu the real, the red, the real. Ini saya sebenarnya agak riskan dan takut ngomong teknis ya. Ngomong teknis itu teman-teman nanti melihat perkaderan itu sebagai mekanik. Mekanik itu ya kayak ngene. Mari ngelakon iki. Jadi teman-teman hanya melihat perkaderan itu dari unsur fisik. Jadi apalagi kalau nanti perkaderan sudah sangat melelahkan dan seterusnya. Wah, sih kok motivasi teman-teman akan di situ. Apalagi kalau teman-teman tidak memiliki landasan, bukan landasan kesadaran ya,
landasan motif. Sekali saya sukanya motivasi. Ya, koncoy, motif untuk melakukan proses perkaderan. Nah, kita melakukan proses perkaderan. Itu kan pertanyaan paling dasar. Itu sebenarnya harus terjawab di DAD. Nggak tahu di DAD-nya DAD. LED, di LED-nya teman-teman nggak tahu kejawab atau enggak. Kenapa sih kita harus melakukan proses perkaderan? Kenapa saya sebagai individu yang namanya Mas ini, Mbak ini harus melakukan proses perkaderan? Itu idealnya harus terjawab di LED. Oke, kita ngomong teknis. Ada 4 hal yang dititipkan ke saya. Ini teknis versi saya ya. Jadi bisa cukup beragam dengan orang-orang yang lain. Kayak 5 teman-teman yang di sini juga punya konsepsi yang berbeda soal teknis itu. Jadi ini teknis yang nggak kaku harus gini, nggak. Saya nggak suka kaku seperti itu. Lebih enak teman-teman melihatnya sebagai suatu bahan referensi yang teman-teman kembangkan secara mandiri. Oke, itu. Pertama disadari. Apa sih yang perlu disadari sebelum teman-teman melakukan proses mapping atau proses perkaderan secara penuh? Ada 2. Pertama, kader itu ada yang tahu tentang dirinya, ada yang tidak tahu dengan dirinya. Ini treatmentnya beda. Untuk Mas, maksudnya kayak gimana Mas? Kadang-kadang kita kalau mau mapping itu selalu bertanya ke kader gini, Dik, mau apa Dik? Nah kan itu, Dik kamunya pengen apa? Ini sebenarnya pertanyaan yang agak beresiko jika kader itu tidak benar-benar tahu terhadap dirinya atau kader itu mengalami kesalahan berpikir itu nanti bakal kerepotan. Jadi saya tidak menyarankan sejak awal bertanya kepada kader, Dek kamu pengennya apa? Kalau kita ngomong seperti itu, kalau teman-teman dari awal sudah terbiasa bertanya seperti itu, nanti kader itu akan menjadi kader yang hanya bisa untuk mencari sesuatu di MF. Pokoknya nek gak ono sing iso diolehi yo gak mlaku. Kenapa? Yo karena dari awal sudah diajari seperti itu. Dapatnya apa, maunya apa. Tapi kalau saya merekomendasikan, ajak dia untuk berproses terlebih dahulu. Jadi ajak dulu, jangan langsung ujuk-ujuk menanyakan secara pikir untuk melakukan konklusi keinginan, konklusi bakat, konklusi apapun. Jadi ajak dulu, identifikasi dulu, lihat dulu dia itu benar-benar paham tentang dirinya enggak. Nah, kalau diri yang sudah paham itu nanti tinggal diarahkan. Pahamnya maksudnya kayak gimana Mas? Secara karakter dia sudah oke. Karakter yang oke kayak gimana Mas? Karakter yang tidak bimbang, karakter yang tidak cepat berubah-ubah, karakter yang punya prinsipil. Ini yang saya maksud dengan sudah oke. Secara bidang dia sudah dapat. Jadi emang dia sudah tahu bahwa nanti saya mau ke arah sini Mas. Nanti perkembangan saya 5 tahun lalu setelah lulus mau ke sini Mas. Nah, itu kader yang sudah tahu tentang tujuannya. Tapi kan ada juga yang nggak tahu. Oleh sebab ini tracknya beda. Kalau yang nggak tahu, ini ajak-ajak dulu. Dia coba kita ajak ke kiri, ke kanan, ke mana. Kayak mana yang cocok. Treatmentnya kayak gimana. Feedbacknya dia seperti apa kalau setelah ikuti kegiatan ini. Dari situ kita nanti baru bisa mengambil garis. Yang kedua yang perlu disadari yaitu kamu sekitar 25 orang atau 30 itu yang ada di situ juga bagian dari kader. Teman-teman, tugas teman-teman, tugas kader itu lebih tinggi daripada tugas daripada jadi instruktur, jadi ketua cabang, jadi struktural apapun lah. Itu tugas kader itu lebih tinggi dari tugas yang lain. Kenapa? Karena sudah jelas di tujuannya. Memang ngomong bahwa kita mengusahakan akademisi Islam. Artinya bukan mengusahakan seorang ketua akademisi. Enggak. Itu tugasnya adalah tugas kader. Jadi kita harus sadar bahwa teman-teman juga harus menemukan dirinya, menemukan bakatnya, juga harus melakukan diaspora. Ya Mas, tapi aku tua Mas. Tidak ada kalau terlambat. Bahkan saya sendiri sampai sekarang ini masih mengupayakan wilayah diaspora saya sendiri. Saya diaspora kan saya ngambil 2 bidang. Saya mengambil desain dan kedua tentang literasi yang sok-sok filsafat barat lah ya, gitu. Itu yang perlu disadari. Teman-teman bolehlah nanti kalau ada waktu luang cobalah merenung. Di pojokan kamar lampunya dimatikan, kedap-kedip. Dipikir-pikir sejenak. Kedua, tahapan. Tahapan apa sih Mas? Tahapannya. Ini kalau kita ngomong mappingnya aja yo. Jadi ingat, mapping pendampingan diaspora itu satu kesatuan. Sebenarnya nggak boleh dipisahkan, tapi nggak apa-apa. Kita coba pelajari satu. Pertama adalah analisis
persis seperti materi ansusnya teman-teman yang tidak pernah dipraktekkan. Persis aja nih kanggone gini, Bro. Kanggone ini pas nih gini. Analisis kayak gimana? Dari tahap pertama adalah pemilihan goal, identifikasi penjabaran, terus dari penjabaran itu ada solusi-solusi apa yang dapat ditawarkan, terus pemilihan solusi, terus dan mirip tahapannya seperti ini. Kalau di sini berarti analisis dari awal, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah untuk mengetahui bakat, mengetahui potensi, mengetahui keunikan dari kader itu. Nah, apa ini? Dari situ kita perlu untuk alat untuk menjabarkannya, untuk cek poin-poin itu keisi agar kita tahu poin-poin yang tadi. Kita perlu alat analisis. Teman-teman bisa pakai ya SWOT lah atau teman-temannya yang lain lah, itu bisa dipakai. Jadi metodenya bisa masuk di. Setelah itu, setelah data sudah terkumpul, kita bisa mengolah lagi untuk menyesuaikan dengan wadah dan kemampuan pendampingan teman-teman. Jadi kalau soal teknis banget, ini yang poin kedua, mencocokkan ini. Jadi ketika kita sudah dapat nih potensi, ini kayak potensinya di sini, kayak loh. Jadi jangan anggap bahwa analisis teman-teman itu mutlak 100% benar. Tidak. Kalau teman-teman lihat di ilustrasi kan, analisis teman-teman itu hanya seperti lukisan dari mencoba melukis apa yang dilukis. Jadi teman-teman hanya mengambil beberapa bagian yang kelihatan dari kader-kader. Jadi itu bukan 100% benar, tapi itu adalah suatu referensi yang teman-teman pakai sebagai pertimbangan perkaderan. Dari situ dicocokkan, teman-teman punya wadah diaspora apa aja, teman-teman ada pendamping berapa, nah, ini harus cocok. Jadi jangan sampai nggak sinkron. Oh, wah Mas, aku cuma punya pendamping no gone wadah sosma, pendampingan sosial, terus hanya punya intelektual, cuma punya dua itu, ya wis dipisahkan menjadi dua itu. Atau seandainya kalau ada benar kader yang potensial di bidang yang lain, coba kita titipkan dengan orang yang kayak expert di situ. Oh, kalau bisa orangnya masih orang kita. Kali ini masih tahap pendampingannya. Pendampingan di situ masih harus ada poin-poin implementasi ideologi. Jadi pendampingan itu bukan hanya ngomong bidang khusus yang mau dia kembangkan, potensi yang dikembangkan, bukan. Pendampingan itu ngomong bahwa kita ajari bahwa ideologi itu bukan suatu paradigma langit, pada paradigma utopis, tapi ideologi itu harus diimplementasikan, harus lahir di kegiatan-kegiatan kita. Jadi kan maksud ilmu amalia dan amal ilmiah, salah satu nama penegasan. Jadi poinnya harusnya di pendamping itu nanti dia mengajarkannya di situ. Terus yang terakhir yaitu tentang pelaksanaan dan monef yo kita ngecek di sini kayak poin kenapa kok korps instruktur itu ada divisi monefunya. Jadi monev itu kalau semangat awal yang tak bangun dulu, monev itu bukan kita mengerjakan form perkaderan formal aja, tapi monev adalah ya apa kita punya perangkat yang efisien dan efektif untuk memantau perkembangan kader. Perkembangan kader, bukan perkembangan kader dalam suatu lingkup perkaderan sempit yang kita sebut TAD itu. Gitu. Oke, itu tahapan ya. Terus kita lanjut ke yang ketiga, yaitu metode. Nah ini. Metode ada 3. Nah, teman-teman fokus di PPT aja ya. Nggak nulis kayak. Ada 3. Itu pertama ngomong tentang tes psikologi. Tes psikologi kayak apa? Nah, aku biasanya pakai 2. Pertama ngomong tentang multiple intelligence. Oh, teman-teman nanti bisa search di Google tentang multiple intelligence, di situ ada 8-9 kecerdasan kita, kecerdasan spasial, kecerdasan musik, kecerdasan ekologis dan seterusnya. Di situ ada, di situ ada tes. Nah, aku dulu itu pakai aplikasi di Play Store kayak ada. Play Store, tak suruh tes di situ, hasilnya nanti tak kit ke saya. Terus yang kedua pakai tes kepribadian yang 4 itu. Aku lupa teorinya siapa, yang melankoli, sanguinis, di 4 itu loh. Nah, ini fungsinya apa Mas? Ini fungsinya untuk mencocokkan dengan pendampingnya. Jadi pendampingnya kalau bisa nanti hasil tesnya sama. Jangan sampai anak melankolis kamu kasih sama sanguinis. Wah ini Kak Rodo Rewel ini yang ngajak itu ning rame, jangan teman-teman melankolis nggak suka loh. Repot mana ya? Nah, ini nanti tentang kepribadian 4 itu untuk mencocokkan tentang pendampingnya cocoknya siapa. Gitu. Terus yang
selanjutnya itu dialog. Nah, ini kayak yang pertama tadi, Dek kamu sukanya apa? Dek kamu pengennya apa? Dialog ini harus berada di bawah dari tes itu. Kenapa? Karena ingat, kader hari ini berada di tahap dia masih mencari identitasnya. Kadang-kadang hari ini dia ngomong bahwa Mas aku pengikut Hegel. Kalau teman-teman tak tahu Hegel, teori Hegelian. Tapi besok dia ngomong bahwa Mas aku pengikut Marx, besok mengikut Mas aku pengikut Adam Smith dan seterusnya. Dia bisa berganti-ganti soal apa prinsip yang dia pegang. Jadi dalam tahap ini dia bisa sangat berubah-ubah, berganti-ganti, sangat cair. Dari situ dialog hanya berfungsi untuk kita mengetahui apa sih kecenderungan dia saat itu. Dan coba kita arahkan kecenderungannya itu sesuai dengan tes psikologi yang telah kita dapatkan. Terus yang ketiga, metode yang ketiga itu sekunder. Sekunder itu kan biasanya di metode penelitian bab 3 itu ada 2 cara penyampaian data, primer, sekunder. Primer itu langsung direct dari objeknya, sekunder itu dari yang lain. Sekunder ya teman-teman tanya teman-temannya, teman-teman lihat scroll sosial medianya. Kalau sekarang kan sebenarnya gampang banget. Kader itu manusia modern, manusia milenial, manusia generasi Z atau apalah itu tidak suka sekali menyimpan sesuatu. Dia selalu suka mengekspresikan dirinya, mengekspresikan pikirannya di sosial media. Jadi gampang sekali ngeceknya sekarang. Kalau saya ngecek kader itu luar biasa. Kalau dulu itu wah, lumayan susah karena sosial media nggak seperti sekarang. Kader itu wah bulat banget untuk masuk ke apa sih sebenarnya yang dipikir kader itu tahapnya lama. Kalau sekarang lebih mudah. Yang terakhir yang nomor 4 yaitu spesifikasi hasil mapping. Spesifikasi ada 3, diaspora nanti dibahas di slide setelah ini. Yang kedua wadah, yang ketiga tenaga. Wadah itu wadah diaspora yang bisa teman-teman siapkan. Wadahnya kayak gimana Mas? Wadah itu seperti sekumpulan orang yang benar, sekumpulan kader kita yang sudah benar-benar kelompok sesuai dengan kecenderungannya. Contoh Mas, contoh adalah teman-teman kader yang punya kecenderungan jurnalistik, benar-benar kita buatkan forum tersendiri untuk mereka saling berkembang, untuk mereka saling mendukung untuk membuat suatu iklim jurnalistik. Teman-teman yang suka desain, yang suka konten kreator, itu kalau bisa dikumpulkan. Di situ ada kayak konsep mentoring. Pendamping itu kayak mentornya, dia yang mengarahkan, dia yang membantu teman-teman jika ada kesulitan. Di situ dikumpulkan. Yang suka ini, yang suka ini, yang suka ini. Nah itu. Jadi teman-teman bisa siap wadahnya itu berapa? Kalau direlatekan sama dulu konsepnya Mas Daus ya, kan kalau saya dulu kan waktunya Mas Daus. Itu sebenarnya konsepnya itu arahnya ke arah diaspora banget, tapi walaupun implementasinya agak ya gitulah, kita ngomong implementasi itu ya lebih dulu gitu. Makanya lahirlah kops itu sebenarnya. Grand desainnya dulu Mas Daus itu mah setiap bidang itu harus punya kops, semua bidang harus punya kops agar di situ apa sebagai wadah diaspora, wadah penggodokan kader menuju ke arah spesifik. Tapi apakah hanya bersifat secara wadah itu saja Mas? Enggak, setelah ini kita bahas. Terus yang ketiga, tenaga. Ini paling jangan lupa. Kita tidak ingat, kita pelaku perkaderan tidak dibayar, kita pelaku perkaderan punya kesibukan, kita pelaku perkaderan juga punya hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai kader mau berkembang. Berapa tenaga yang bisa kamu hadirkan di proses perkaderan ini? Hitung dan bagi ke teman-teman. Jangan, biasanya kalau dulu saya masih agak aktif, kadang-kadang kita tidak bisa mentolerir jika kawan kita yang lain itu tidak bisa memberikan porsi tenaga yang sama kayak kita. Jadi kayak kita sering nyindir dia, gak terima nih area cuma sakmono aku kerja wis kok namanya nekon kok rasa seperti itu. Jadi kita harus benar-benar deal dengan tim kita. Berapa sih komposisi tenaga yang bisa tak berikan, teman kita berikan. Kalau sudah deal, oke, sudah sepakat, yus kita berjalan menggunakan tenaga sekuat itu. Itu karena kita mau nggak mau, kita pelaku perkaderan adalah mereka yang relawan, mereka menghibahkan dirinya untuk mengurusi, sebenarnya kan mengurusi umat, mengurusi arek-arek. Nek dulu senior instruktur ngelem saya itu dia ngomong bahwa wes loh, nanti nek kamu mengurusi urusannya umat, urusannya arek, engkau Gusti Allah yang ngurusi urusannya. Itu dulu saya dilemnya waktu ya gitu, saya pernah tahu bahwa
saya mempertanyakan, ngapain sih harus kader seribet ini yang anaknya sendiri nggak mau dikader, kan mana ya? Arek dhewe mau dikader, kan repot-repot ngader dhewe, kan ngorbanno uripmu. Kan istilahnya loh, tapi ada suatu proses transendensi yang ada di situ. Ada proses kasih sayang kita terhadap IMM dan terhadap kader, terhadap kasih sayang Tuhan yang kita implementasikan kepada umat yang lain. Bahasanya kan di situ. Makanya salah satu profil kader ikatan, poin pertama adalah transendensi. Transendensi itu hadir kayak gimana? Kalau dalam definisi loyalitas, transendensi di definisi loyalitas ngomong bahwa kita, tugas pertama kita, ya apa kita mencintai Tuhan secara penuh. Cinta kita terhadap Tuhan itu harus paling utama. Setelah kita sudah mencapai tahap cinta Tuhan, iya, anggap aja ketaatan, teman-teman ketakutan, teman-teman suka pakai istilah yang mana? Aku suka pakai istilah yang cinta. Setelah cinta itu kita sudah punya cinta terhadap Tuhan, implementasinya adalah apa? Kita mencintai manusia-manusia yang lain. Bukan karena kita mencintai manusianya, tapi karena kita mencintai Tuhan dan Tuhan menyuruh kita untuk mencintai manusia yang lain. Walaupun manusia yang lain mungkin nggak terlalu care sama kita. It's okay, karena tujuan kita adalah bukan karena tersenani wong-wong, tapi tersenani Gusti Allah. Itu? Oke, mungkin next. Ini biar gak lama-lama. Ini saya sampai jam berapa ini? Nanti saya buka ini. Oh, itu enggak. Oh, belum, masih lama. Ini yang diaspora tadi. Ini yang poin spesifik diaspora. Ini konsep yang saya tawarkan lagi, bukan satu yang pakem. Ini saya coba otak-atik itu gaduh. Nah, ini istilahnya otak-atik gaduh. Ada tiga ragam lah. Tiga ragam dari itu. Yang pertama tentang religius. Jadi ini bukan terpisah ya. Kader yang didiasporakan di religius, kader yang didiasporakan ke intelektual, kader yang didiasporakan ke humanitas. Bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah di religiusitas kita bisa melakukan diaspora kayak gimana sih? Di humanitas kita bisa melakukan diaspora kayak gimana sih? Di intelektualitas kita bisa melakukan diaspora kayak gimana? Jadi kan itu kayak RHI. Jadi secara konsepnya ini bisa semua harus dapat RH sama I-nya gitu. Mana harus dapat tiga-tiga. Oke, kita coba R-nya dulu. Kalau teman-teman coba zoom, ini R-nya ini coba tak buat klasifikasi 2, yaitu ngomong tentang tugas kita mau nggak mau. Fungsi Muhammadiyah itu, ingat kan, 3 hal sakti di Muhammadiyah. Itu adalah gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kita mau nggak mau sebagai anggota Muhammadiyah, kita juga harus melakukan proses dakwah. Terus di sini dakwah seperti apa yang mau kita lakukan? Ini ada 2 opsi. Kita ngomong doa. Kita melakukan dakwah secara langsung ya kita ngomong kayak teman-teman KM3 itulah. Itu yang melakukan dakwah secara langsung. Kita ngomong ya, mengingatkan kepada kesolehan, sahabat dan seterusnya pakai ayat-ayat. Itu kita ngomong dakwah secara langsung. Dari dai. Tapi juga ada dakwah yang lain, yaitu dakwah tidak langsung. Gimana itu, Mas? Dakwah ya kita nggak perlu menyampaikan nilai-nilai ketuhanan itu secara direct, kita menyampaikannya secara terselubung, pakai metode, pakai simbol, kayak gimana. Contoh, kayak saya jadi desainer. Saya sebagai desainer, dalam buat desain-desain saya, memperhatikan aspek-aspek Islam, aspek-aspek syariat, aspek-aspek itulah dalam desain saya. Jadi ketika ada pilihan, nggak boleh ada gambar ini, warnanya seperti ini, komposisinya seperti ini, saya memakai metode-metode seperti itu yang disebut dengan dakwah secara tidak langsung. Maksudnya kayak gimana? Teman-teman dalam menjalankan aktivitas diasporanya, aktivitas hobinya, aktivitas minat dan bakatnya, di situ mengimplementasikan nilai-nilai agama. Itu yang ngomong tentang tidak langsung. Yang bawahnya kita ngomong tentang religius murni dan religius terapan. Ini kayak ilmu murni, kalau ilmu terapan. Religius murni ya mereka yang mempelajari teks secara mendalam, ya secara nausoro, ya secara mencoba menerjemahkan secara dalam teks-teks ketuhanan itu. Dan yang satunya adalah religius terapan, ya mereka yang mencoba mengimplementasikan. Ya sono sing terjemahno, pas aku tak sing bagian rapno cah. Ya Allah, Cek. Tentang kebersihan iki, ya Allah, tentang pendidikan iki, ya Allah, tentang ekonomi cah aku tak sebagian sing rapno. Jadi ada satu konsepsi dipisah seperti itu. Teman-teman harus menentukan di mana teman-teman berdiri. Nah, kalau kita ngomong tentang diaspora secara religius, yang kedua ngomong diaspora secara humanitas. Humanitas ada 2 pilihan yang saya sampaikan. Yang pertama ngomong tentang aplikatif disiplin ilmu. Disiplin ilmu ya jurusan kuliah itu.
Kalau teman-teman dari PGSD, ya guru itu, ya pendidikan itu. Kalau teman-teman dari mesin, ya mesinnya itu. Kalau teman-teman dari kesehatan, ya kesehatannya itu. Sebagai proses diaspora teman-teman. Tapi Mas, kalau di suatu penelitian yang diangkat oleh narasi room itu kan hampir 87% mahasiswa Indonesia itu mengalami salah jurusan. Nah, kalau teman-teman salah jurusan seperti itu, seperti saya ini yang salah jurusan, saya ngambil niche-nya beda sama jurusan. Bisa teman-teman ngambil niche-nya itu disiplin ilmu yang lain atau pakai opsi yang kedua yaitu aplikatif bidang ikatan. Di ikatan itu nggak tahu teman-teman pernah refleksi atau pernah kepo-kepo ala anak kecil. Apa sih nih kok wakai bidang? Wah, anak bidang perkaderan, anak bidang keilmuan, anak bidang sospomas, anak bidang ekologi, anak bidang sembarang kali, anak bidang apa? Punya apa? Sebenarnya fungsi di situ adalah tempat teman-teman arah diasporanya ke situ. Nah, jadi ada spesifik ya. Kalau ngomong tentang perkaderan berarti teman-teman di sini adalah teman-teman yang mengolah, mencoba mendidik kader. Di situ perlu ilmu pendidikan, ilmu psikologi, ilmu manajemen masuk di situ semua. Kalau teman-teman berada di bidang ekologi, ini nambah jelas lagi. Kita ngomong tentang iklim, kita ngomong tentang narasi-narasi punya kecenderungan terhadap ekosentris dan seterusnya. Keimawati yang disebut bidang yang bisa diarahkan ke arah diaspora. Yang ketiga, ngomong tentang intelektualitas. Intelektualitasku tak pisah dua langsung, akademis non akademis. Jadi intelektual, maksudnya akademis kayak gimana? Teman-teman ikut proses akademis formal kampus. Ya tiga itu akademis formal kampus. Ngomong tentang pendidikan, penelitian, pengabdian sesuai kampus. Jadi teman-teman harus pakai metode empiristik, akademis banget di situ. Atau teman-teman bisa pakai non akademis atau istilahnya ya otodidak itu teman-teman mempelajari sesuatu itu secara mandiri, secara ya cari-cari sendiri perkembangannya kayak gimana, pilihannya seperti apa. Di situ digoleki dhewe. Jadi intelektualitas, humanitas dan religiusitas ini bukan nah teman sudah milih satu nggak bisa milih yang bukan. Ini saling berkaitan. Teman-teman milihnya kayak saya di humanitas, saya ngambil disiplin ilmu ya benar-benar desain. Tapi secara intelektualitas saya adalah non akademis karena saya tidak mempelajari desain secara akademik formal kampus. Saya pelajari secara otodidak. Dulu malah saya pernah waktu puasa 2 tahun yang lalu itu bahan ajar teman-teman DKV itu coba saya rangkum jadi bisa saya pelajari selama 1 bulan. Jadi kan itu otodidak banget. Kita pelajari semuanya secara mandiri. Gitu. Jadi ini ragam yang coba saya sebagai referensi ya teman-teman. Ini diaspora amat erat kaitannya dengan poin kecendekiawan di profil kader ikatan. Ingat, profil kader ikatan, ada poin kecendekiawan. Kecendekiawanan itu ngomong bahwa gini. Kecendekiawanan itu ngomong bahwa kecendekiawanan bermakna adalah suatu spesifikasi ilmu yang mengarah kepada profesionalitas tetapi tidak berwawasan sempit. Dari mana? Spesifikasi ilmu artinya apa? Teman-teman punya needs, spesifikasi yang benar-benar teman-teman ambil, teman-teman expert di bidang itu dan nantinya mengarah kepada profesionalitas. Profesionalitas kayak gimana? Profesionalitas juga bisa buat teman-teman hidup, bisa buat teman-teman berkarir, berkarya di situ. Tetapi tidak berwawasan sempit. Biasanya seseorang yang sudah mengambil suatu spesifikasi itu cuma mempelajari bidang ini aja. Hingga dia cuma sempit banget mempelajari. Kalau teman-teman dari kesehatan yang melihat segala aspek kesehatan, teman-teman dari pendidikan melihat segala problematika masyarakat, problematika negara, problematika apa itu dari pendidikan lain nggak bisa seperti itu. Kalau kita ngomong realitas itu adalah tunggal objek dari seluruh disiplin itu sebenarnya sama yo. Kehidupan itu dan kehidupan itu kalau semakin banyak sudut yang teman-teman ambil, itu teman-teman dapat melihatnya secara lebih penuh, secara lebih kafah, secara lebih utuh. Oke, next. Ini sudah mau selesai. Oh ini 2 menit. Oh, teman-teman bacalah sendiri. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama tentang pemetaan. Pemetaan akan percuma. Jika tidak lanjuti akan percuma. Yang kedua, pemetaan sebagai upaya membantu kader menemukan dirinya. Ingat, saya paling penantang konsep doktrinasi. Nggak tahu. Kalau saya dan instruktur di atas saya paling suka sekali konsep doktrinasi. Kalau saya paling nggak suka
Jadi saya paling suka itu membebas kader. Kader bingung apa saya kasih, kader butuh apa saya kasih, kader secara konstruksi dasar apa saya kasih. Setelah itu terserah dia, pilihannya dia. Nanti dia yang bertanggung jawab, bukan saya. Aku gitu. Terus selesaikan dirimu. Ingat kamu juga kader, kamu juga harus menemukan diasporamu, kamu harus berkembang sebagai dirimu. Tugas instruktur itu di bawah sebagai tugas kader. Yang kedua perihal detail teknis, racikan dewe, kamu sudah punya bekal pikiran dan hati. Mbah Google itu bekal ketiga yang sumber informasi sangat wow, teman-teman nanti ngeracik dan seterusnya. Oke. Mungkin itu aja dari saya cukup. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kok tak tutup dia? Mbak Fadil, kembali ke moderator aja. Enggak tahu ini diapakan. Kita pertanyaan atau kita buka? Saya bukanya ikut Papua ini lebih awal. Pertanyaan atau apa? Mangga Mbak Fazia. Oke, terima kasih Mas Udin. Sekarang sesi tanya jawab ya. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan untuk mengangkat mic-nya. Diangkat ya mic ya, diangkat. Suruh ngangkat. Iya, Mas Timung, silakan bicara. Saya silakan bicara. Monggo, kok mengangkat tangan? Menunggu teman-teman tanya. Sebenarnya kalau teman-teman emang bener mau menerapkan ini, itu harus bener-bener digodok sebelum teman-teman menjaring kader. Tadi ke awal dari sebelum rekrutmen kader di situ sudah di konsep nanti kayak gimana seterusnya, mas tanya di adanya mappingnya, pendampingannya, diasporanya. Di situ ada belum di konsep. Di situ sebenarnya saya dari dulu sangat terbuka soal kita mengobrolkan itu secara teknis banget sesuai dengan kondisi, karena studi kasus itu beda sama kita ngomong konsepsi kayak gini. Studi kasus itu punya ciri kondisi yang khusus dan perlu ditangani dengan cara yang khusus. Nah, mungkin gitu. Jadi tak harapkan bahwa sudah waktunya kita perkardan itu keluar dari 3 hari DAD. Kita lebih ngurusi 3 hari kader berproses di komisari. Mungkin itu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, saya tak nge-BS. Asik, nge-BS. Monggo teman-teman, ada yang mau bertanya? Teman-teman ini. Oh iya, ini teman-teman mau tanya. Monggo Mas Udin, gimana Mas? Oke. Oke, Mas Timung Rahmat ini salah satu kader favorit ini. Dia tanya bahwa gimana nih Mas cara memenangkan teori pada praktek formalis yang sudah membudaya saat ini. Mungkin teman-teman baca itu agak kebingungan. Nek saya coba pakai tafsirnya Mas Oka. Mas Oka itu sahabat penanya Mas Timung. Dia tuh cara bacanya itu seperti ini. Kan kita punya teori itu idealnya seperti ini. Tapi prakteknya itu benar-benar dengan konsep ideal yang kita ajukan itu. Terus ya apa Mas merubahnya? Yang merubahnya ya sederhana. Sebenarnya kalau teman-teman baca tentang manifesto inner prophetic, di situ bahwa ketika teman-teman mau buatkan suatu gerakan, teman-teman harus bermula dari minor major. Tapi ya tulisannya major, mayoras gitulah Pak. Maksudnya apa ya? Itu suatu kelompok kecil yang punya kesadaran akan proses itu. Kalau kita konteksnya berarti proses perkaderannya. Jadi kumpulkan, kalau lingkupnya komisar ya, teman-teman yang punya kesadaran perkaderan itu, punya keresahan yang sama untuk
membuat project secara bersama. Di situ harus connect antara orangnya. Jadi kalau Mas Timung mau membuat sesuatu lah di komisariat atau di kampus apa, ya itu harus mengumpulkan orang-orangnya, harus bisa connect bareng-bareng, harus bisa kerja secara bareng. Di situ baru nanti cari peluang apa sih yang bisa kita masuki terlebih dahulu dari step by step. Kalau lebih teknis lagi, kita harus ngomong studi kasusnya bener-bener banget, komisariatnya kayak gimana kondisinya, formalitasnya kayak gimana, kelemahannya nanti gimana, senior yang lebih ditekankan itu apa yang lebih lemah, ya itu yang dimasuki dulu dan seterusnya. Jadi liku detailnya seperti itu. Tapi secara konsepsinya temukan tim minority mayornya kamu. Mungkin itu saya nggak bisa tak jawab. Kalau tanya lagi ya kayak biasanya lah, Mung. Di mana? Sudah nggih, Mas Timung. Ada sanggahan. Sepertinya Mas Timung sedang menyiapkan buka puasa. Jadi tidak ada sanggahan. Gini Mas Dina. Iya, kedengeran. Kan gini loh, Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya. Kalau apa namanya? Ini salah satu contohnya saja sekarang yang Mas Timung, saya persilakan. Sekarang yang ikut Tapi jangan lama-lama. Sekarang ini ada 16 orang. Sedangkan nanti untuk prosesi perkadar apa aja itu pasti yang terlibat itu banyak gitu. Nah, 16 ini kita belum bagi nih ke ke setiap komisariat yang melaksanakan program perkaderannya. Nah, berarti di sini kan ya satu orang akan melawan banyak pemikiran gitu loh, Mas. Sekarang yang belajar ke Mas Udin itu cuma ada 16 anak. Nah, 16 anak ini harus memaksakan harus menerapkan konsep yang dibelajar ini kepada banyak pemikiran nanti yang punya pemikiran-pemikiran sendiri untuk konsep perkaderan tersebut. Nah, ini juga menjadi Oke, nangkep. Itu. Oke, tak jawab ya. Aku bisa. Masih belum. Oh, siap. Maka. Nah, terus yang kedua, ini pada praktek formalitas dari berbagai konsep yang sudah sampai jalan tadi itu. Di sini praktek formalitas yang paling bagus ketika kita itu sudah di posisi di mana ya yang sudah membudaya itu harus diterapkan gitu. Itu yang harus dijalani lagi. Nah, penekanannya di sini yang paling penting untuk diterapkan itu apa gitu. Dari sekian banyak teori-teori yang sudah sampai dijelaskan tadi. Oke, nangkep. Udah? Oh, kayaknya udah mikir dimatikan. Pertama, tentang apa Mas dari 17 orang ini harus melawan segitu banyak. Ini paradigma yang tidak saya sukai sebenarnya. Iya, saya mengikut Hegel, saya juga konsepnya Marx tentang struggle, suka banget. Tapi kalau kita ngomong konsep perkaderan, kita hadir bukan sebagai lawan teman-teman struktur. Kita hadir sebagai advokat perkaderan, membantu teman-teman struktur untuk melakukan suksesi perkaderan. Ini paradigma yang harus dipakai, yang ditanamkan oleh Mas Zaki dulu kayak. Jadi kita hadir bukan sebagai musuh mereka, kita hadir sebagai membantu mereka. Jadi kita harus bisa memposisikan konsep kita itu sebagai solusi dari keresahan yang mereka miliki. Jadi kalau teman-teman komisariat, saya yakin bahwa setiap pengurus komisariat itu punya pikiran, punya konsepsi harusnya kayak gimana dan seterusnya. Anak kamu ujuk-ujuk teko dengan konsepsi baru, lakon niku sopo ngeruwi-ruwi aku sudah pikiran iki mbok tambahin nambah ribuh mana aku. Nah, paradigma teman-teman komisariat akan seperti itu ketika kamu datang itu hanya sebagai seorang yang memaksakan konsepsi, tapi datanglah dengan momentum yang tepat ketika mereka berada masalah, ketika mereka membutuhkan referensi. Di situ needs-nya masuk, momentum harus main. Kalau di ngomong tentang falsafah perkaderan kan poin ketiga jelas hikmah bermakna bahwa kita harus memahami situasi kondisi, situasi waktu, situasi ruang, situasi perasaan orang lain agar kita bisa menempatkan diri kita secara tepat. Momentum gitu. Jadi 16 ini bukan sebagai ngurus enggak, kita hanya sebagai tambal panci nih area-area. Oh, ini bolong, ini tambal plak. Tapi ketika teman-teman yang memegang kendali sebagai teman-teman struktural, di situ teman-teman bisa mengimplementasikan konsep secara penuh. Jadi pemahaman perkaderan itu harus dimiliki oleh semua orang, bukan hanya
oleh kita saja. Itu yang pertama, tidak lama-lama. Yang kedua, dari seluruh ini mana yang penting? Yang paling penting adalah kamu yang harus menemukan dirimu sendiri. Temukan dirimu. Tugasmu sebagai kader itu harus selesai. Bakatmu, diasporamu itu yang paling utama. Jadi ngader wong liya itu tugas kedua. Tugas pertama adalah selesaikan dirimu, temukan bakatmu, temukan spesial. Karena apa? Nanti ketika kamu lulus, kamu masih bisa memegang ideologi yang kita pelajari repot-repot dari dulu sampai sekarang. Kamu buang kebanyakan. Mungkin itu, Mung. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Udin dan Mas Timo. Karena ini sudah ada di sini, jadi cukup sekian ya. Alhamdulillah, sudah dan saya minum es. Oke, udah ya closing saya. Temukan dirimu ketika kamu sudah menemukan dirimu, maka dunia akan menemukanmu, dunia akan hadir kepadamu, kamu tidak perlu repot-repot. Temukan dirimu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah join, juga pada dari kita yang karena sudah maghrib, jadi teman-teman di sini silakan berbuka puasa. Saya akhiri, silakan disimpulkan sendiri. Waktunya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak sempat dokumentasi berarti ya?